Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Aljufari, dan di video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai teori-teori perkembangan peserta didik. Dan video ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Dahlan MPD. Lanjut saja ke materinya. Yang pertama, definisi. Dalam kehidupan ini, dari waktu ke waktu peserta didik mengalami suatu perkembangan, entah itu dalam fisik atau psikologisnya, di mana kehidupan sehari-hari perkembangan fisik lebih dikenal dengan sebutan pertumbuhan, sedangkan pada yang lainnya non fisik dinamakan perkembangan. Nah, di sini ada 5 teori perkembangan peserta didik. Yang pertama itu mengenai teori perkembangan kognitif Piaget. Dan yang kedua, teori psikonalitik Freud. Yang ketiga, teori psikonalitik Erikson. Yang keempat, teori perkembangan belajar sosial. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu teori perkembangan perseptual Vygotsky. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori yang pertama, yaitu teori perkembangan kognitif Piaget. Piaget adalah seorang tokoh psikologi kognitif yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran para pakar kognitif lainnya. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel sarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Dan selanjutnya yaitu teori psikonalitik Freud. Teori Freud mengenal kepribadian dapat diistisarkan dalam rangka struktur, dinamika, dan perkembangan kepribadian. Menurut Freud, kepribadian terdiri atas 3 sistem atau aspek, yaitu id atau aspek biologis, yang kedua ego yaitu aspek psikologis, yang ketiga superego yaitu aspek sosiologis. Ketiga aspek itu masing-masing mempunyai fungsi, komponen, sifat, prinsip kerja, dinamika sendiri-sendiri, namun ketiganya berhubungan dengan rapatnya sehingga tidak mungkin memisahkan pengaruhnya terhadap tingkah laku manusia. Tingkah laku selalu merupakan hasil kerjasama dari ketiga aspek itu. Nah, yang selanjutnya yaitu teori psikoanalitik Erikson. Erik Erikson mengembangkan teori psikososial sebagai pengembangan teori psikoanalisis dari Freud. Di dalam teori psikososial disebutkan bahwa tahap perkembangan individu selama siklus hidupnya dibentuk oleh pengaruh sosial, berinteraksi dengan individu yang menjadi matang secara fisik dan psikologis secara umum. Inti dari teorinya adalah yang pertama, perkembangan emosional sejajar dengan pertumbuhan fisik. Yang kedua, adanya interaksi antara pertumbuhan fisik dan perkembangan psikologis. Yang ketiga, adanya keteraturan yang sama antara pertumbuhan fisik dan perkembangan psikologis. Yang keempat, dalam menuju kedewasaan, perkembangan psikologis, biologis, dan sosial akan menyatu. Yang kelima, pada setiap saat anak adalah gabungan dari organisme, ego, dan makhluk sosial. Yang terakhir, perkembangan manusia dari sejak lahir hingga akhir hayat dibagi dalam 8 fase dengan tugas pengembangan yang harus diselesaikan pada setiap fasenya. Fase pertumbuhan dan perkembangan. Tumbang manusia akan berjalan sesuai dengan yang diprediksikan, berkelanjutan dan berurutan. Setiap perkembangan terkini adalah diyakini sebagai tanda telah selesainya tugas perkembangan yang sebelumnya dan sebagai dasar untuk mengembangkan keahlian yang baru. Pola tumbang setiap individu berbeda tergantung genetik, lingkungan yang mempengaruhi selama masa kritis. Yang selanjutnya yaitu teori perkembangan belajar sosial. Teori belajar sosial dikembangkan oleh Bandura yang menyatakan bahwa orang belajar dari satu sama lain melalui pengamatan, peniruan, dan modeling. Nah, teori pembelajaran sosial menekan pada beberapa aspek, yaitu observational learning, belajar dari hasil pengamatan, atau modeling, yaitu belajar dengan menggunakan model atau secara langsung. Yang kedua, self regulation atau regulasi diri,
yaitu pengaturan diri dengan cara mengontrol tingkah laku kita sendiri. Yang ketiga, self efficacy atau efikasi diri. Efikasi diri adalah sejauh mana kita mampu mencapai sesuatu. Efikasi diri tumbuh dari keberhasilan yang pernah dilakukan. Nah, yang keempat yaitu faktor-faktor hubungan timbal balik. Kepribadian dianggap sebagai interaksi antara 3 komponen, yaitu lingkungan, perilaku, dan proses psikologis seseorang. Nah, yang kelima yaitu vicarious reinforcement. Vicarious reinforcement yaitu menandai ketika pengamat meningkatkan perilaku terhadap sesuatu yang pernah ia lihat dari orang lain. Akibat positif pengamatan yaitu bisa membantu memperbaiki perilaku yang kurang baik. Nah, yang terakhir mungkin ini teori perkembangan perseptual Vygotsky. Teori Vygotsky menantang gagasan Piaget tentang bahasa dan pemikiran. Vygotsky menyatakan bahwa bahasa bahkan dalam bentuknya yang paling awal adalah berbasis sosial, sementara Piaget menekan pada percakapan anak-anak yang bersifat egosentris dan berorientasi non-sosial. Anak-anak berbicara kepada diri mereka untuk mengatur perilakunya dan untuk mengarahkan diri mereka. Sebaliknya, Piaget menekan bahwa percakapan anak kecil yang egosentris mencerminkan ketidakmatangan sosial dan kognitif mereka. Meskipun pada akhirnya anak-anak akan mempelajari sendiri beberapa konsep melalui pengalaman sehari-hari, Vygotsky percaya bahwa anak akan jauh lebih maju dan berkembang jika berinteraksi dengan orang lain. Anak-anak tidak akan mengembangkan pemikiran operasional formal tanpa bantuan orang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan atau jelaskan mengenai teori-teori perkembangan peserta didik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.